Sony Xperia terbaik yang pernah ada. Yes, itu adalah judul paling aman dari review sebuah smartphone. Masalahnya, Sony tidak jualan HP sendirian di ruang hampa. Realitanya memang smartphone dari brand lain udah banyak yang jauh lebih baik. Sony Xperia One Mark 8. Kalau kalian belum nonton first impressionnya, video sekitar 2 minggu yang lalu, itu harus nonton dulu. Link udah gue taruh di deskripsi. Desain, layar, gambaran awal kamera udah gue bahas di sana. Di sini kita masuk yang penting-pentingnya. Setelah gue fokus pakai selama 2 minggu, gimana? Apakah gue akan move dari Find X9 Ultra? Kita lihat. Singkatnya, desain OR ini polarizing, tapi gue makin suka. Dan bezelnya yang tebal itu, kayak gue udah bilang, ada gunanya. Speaker depan, layar utuh tanpa bolongan kamera, jack 3,5 mm, true physical shutter button yang bisa di half press, micro SD. Detail dan pembicaraannya ada di video first impression kemarin, ditonton. Yang belum sempat gue tekankan, layarnya bagus, tapi panelnya sama persis kayak generasi kemarin. Dan secara brightness masih kalah sama beberapa rivalnya. Terus gue suka speakernya. Bagus cuy, nggak cuma dia ngadep ke depan, secara kualitas tuh juga oke banget. Jauh lebih bagus daripada speakernya Find X9 Ultra gue. Dengerin nih perbandingannya. Just wanna go away from here. Just wanna go away from here. Speaker si Xperia ini lebih clear dan lebih bulat juga. Separasi antar instrumennya juga lebih jelas. Hapticsnya juga enak selama udah di adjust dulu strength-nya. Nah, untuk jack audionya, buat audiophile yang kupingnya sensitif akan secara kualitas cukup bagus, tapi tidak lebih baik dari dongle-dongle DAC yang harganya ratusan ribu. Dia tuh nggak pakai DAC atau amp yang high-end di dalam. Dibanding beberapa DAC yang gue punya, dia ngubah suara tuh jadi warm dengan detail yang turun. Alhasil IEM gue yang netral maupun yang harusnya sedikit tajam terdengar warm dan smooth. Secara power juga dia belum mampu mengangkat IEM yang relatif berat dengan maksimal. Ngomongin jeroan, SoC-nya jelas yang paling baru tahun ini, nggak ada yang perlu diragukan, tapi gue mau kasih gambaran nyata bukan cuma sekedar spek atas kertas. Main Mobile Legends cukup adem, lancar, no problem. 1 jam main, suhu sekitaran 40 derajat, FPS stabil di 120. Main Wuthering Waves, main 8 menit throttling mulai berasa, FPS-nya naik turun, kelihatan tuh grafiknya. Overall average masih 52 fps dan suhu di akhir tes 20 menit di 45 derajat. Banyak HP ber-Snapdragon 8 Elite Gen 5 lain yang lebih baik soal stabilisasi dan soal temperatur. Terakhir, rekam video di outdoor 4K 60 fps non-stop sampai kameranya nyerah kepanasan nih buat tes. Di sekitar 30 menit, kamera mulai kasih warning soal temperature dan suhu internalnya memang udah sampai 48 derajat. Sebagai konteks ini sebenarnya cukup wajar ya. Banyak HP flagship pun akan mengalami hal yang sama kalau nge-record selama itu di suhu tropis seperti ini. Dulu HP-HP Sony nggak nyampe 10 menit aja udah bisa force close app kameranya. Ini kemajuan. Buat daily use, jelas no problem sama sekali. Soal software, Android-nya tuh bersih, nyaris tanpa bloatware. Kalau lo suka simple, ini plus. Tapi menurut gue ya, launcher bawaannya tuh kaku banget, nyaris nggak bisa diutak-atik. Gue sampai nyerah dan pindah ke third party launcher, smart launcher, baru berasa nyaman. Dan dukungan update itu ya, seperti gue udah pernah bilang kemarin, cuma 4 kali major Android update dan total 6 tahun security patch. Rival-rivalnya tuh udah berani lebih lama. Kalau lo niat pakai HP ini bertahun-tahun, ini perlu dipikirin. By the way, gue udah sempat dapat update sekali dan good newsnya, crashes maupun lag di kamera udah minimal banget sekarang. Mantap. Kamera. Secara posisi dia di antara flagship lain udah gue sempat kasih tahu di video first impression, so gue gak bakal ngulang pembahasannya. Intinya kameranya tergolong bagus, walau secara image quality, processing dan hardware jelas udah ketinggalan dari HP-HP Ultra, terutama yang asal China, yang memang udah gila-gilaan tahun ini. Semua sensor yang dipakai di sini bukan sensor terbaru dari Sony. IMX888 di main camera udah dari Xperia One Mark 5. IMX906 di tele dan ultrawide itu sensor main camera Galaxy A56, Xiaomi 14T,
Gue nggak bilang sensornya jelek, tapi ya bukan yang terbaru aja dan cuma 50 megapiksel. 50 megapiksel tele dengan optical zoom native di 2,9 kali udah kebayangkan bakal kesulitan ketika zoom jauh. Lagi-lagi nggak hancur ya, tapi mata gue ini udah dimanjakan dengan sistem telefoto dengan sensor 200 megapiksel yang kalau di push jauh pun masih mampu. Versus iPhone 17 Pro dan S26 Ultra, di 10 kali hybrid zoom bagusan 2 HP itu karena optical zoom mereka kan start di 4 dan 5 kali, sementara Xperia ini di 2,9 kali. Kejauhan kalau ke 10 kali hybrid zoom. Overall hasilnya tetap solid, kamera utamanya tergolong bagus, warnanya nggak bisa dibilang natural banget, cenderung eye pleasing malah. Tapi kita bisa pilih beberapa mode warna dan bisa juga custom warna kita sendiri. Main manual mode juga membantu kalau mau mengejar creative shots atau menyesuaikan action tertentu. Tapi nggak ngaruh ya kalau kalian mencari extra detail di manual mode. Nggak. Jadi autonya tuh sekarang udah maksimal. Nah untuk telenya di optical zoom native-nya 2,9 kali itu hasilnya bagus banget. Di 5,8 kali selama objeknya nggak terlalu jauh, kita ngambil close up gitu, itu hasilnya juga masih oke. Nah di 10 kali ya lagi-lagi kalau nggak dibandingkan bagus saja. Jadi ya di 10 kali ke atas mending tidak usah di pixel tip sama sekali. Note ya, si Xperia ini masih sering banget overexpose. Tidaknya over buat selera gue. 99% shots gue underexpose cukup jauh. Ultra wide-nya itu juga kurang lebar ya. Dan ini makin kerasa pas dipakai video ya, karena kan EIS stabilization itu kan motong gambar lebih dalam lagi, jadinya makin sempit. Satu hal yang menurut gue ganggu banget itu adalah coating lensa Zeiss yang ya harusnya kan anti flare ya. Di pemakaian gue malah sering banget muncul flare yang merusak foto pas melawan cahaya atau ada cahaya di samping. Jadi seringkali kalau ada cahaya di samping tuh gue tutup seolah-olah lens hood gitu supaya nggak bias-bias, nggak jelas gitu loh. Yang mutlak jelek itu selfie-nya. Ketinggalan zaman banget, di good lighting aja udah kelihatan jadul kualitasnya. Sekarang kita masuk ke video. Pindah-pindah lensa, ultra wide, main camera, ke tele. Switchingnya lumayan, dia pelan, nyantai banget, natural kayak lensa gitu ya. Terus 5,8 kali hybrid zoom, 2,9 kali. Ada ngejedak sedikit, tapi dikit banget lah, masih termasuk oke. Ini ke ultra wide, main camera. Ini dari ultra wide ke main camera suka berasa. Kadang berasa, kadang enggak sih, jadi enggak terlalu konsisten. Nih dari 1 kali ke 2,9 kali, kadang ngejedak sedikit. Cuman ya masih oke lah. Asik sih pindah-pindah lensanya. Nah ini kalau kayak gitu tuh berasa tuh. Dari jauh ultra wide ke itu jeduk tuh berasa tuh. Dari tele tuh berasa tuh. Lanjut, dia bisa rekam 4K 120 fps buat slow mo yang cakep. Gue sendiri kebanyakan pakai Pro Video Mode buat shoot cinematic gitu di 4K 24 fps. Overall stabilisasinya cakep, image quality-nya bagus di semua lensa dengan bitrate by default mencapai 150 MB per second di 4K 60. Terus warnanya juga asik ya di mode warna Acinetone. Asiknya juga di Acinetone ini kita masih bisa ubah via grading warnanya kalau dibutuhkan. Satu yang jadi catatan, semakin tinggi mode stabilisasi yang dipilih bakal semakin nge-crop dia. Artinya semakin turun juga image quality-nya. Yang payah dan ketinggalan zaman itu dia nggak bisa shoot lock. Aneh ya, padahal Sony kan punya S-Lock. Segitu takutnya kah ngegerus pasar kamera sendiri? Next soal baterai dan charging,
daya tahannya cukup bagus untuk sebuah smartphone dengan baterai yang masih 5000 mAh. Gue bisa dapat SOT 7 jam lebih dengan tes ala K2G. Tapi ngecasnya inilah yang bikin gue susah membela Sony. Udah nggak dapat charger, kabel USB, terus kecepatannya juga nggak nambah dari berapa tahun yang lalu tuh ya, dari 2022 kayaknya. Di 2026 bahkan Samsung dan iPhone pun udah ada peningkatan soal charging. Di kelas harganya ini bukan kompromi yang menurut gue bisa diterima. Alright, Sony Xperia One Mark 8. Dibilang ini HP yang jelek, enggak juga sih ya, jauh dari itu. Dia punya beberapa competitive advantage. Jack 3,5 mm di sebuah flagship, shutter button yang true mechanical, layar yang tanpa interupsi, speaker yang bagus dan ngadep ke depan, dan tentunya micro SD slot. Semua hal yang gue sebutin itu adalah unique selling point-nya si Xperia One Mark 8 ini. Seperti tadi gue bilang, dia adalah HP Sony terbaik sepanjang masa. Masalahnya Sony tidak jualan di ruang hampa. Kompetitor sekarang makin gila-gila. Gak cuma hardware, software pun demikian. Kalau lo memang die hard fans Sony dan memang cuma mau pengen beli Sony, dan mungkin kalian udah lagi pakai Xperia One Mark berapa? Mark 4, Mark 3 yang udah sekian tahun dan udah harus diganti. Menurut gue pindah ke One Mark 8 ini nggak akan nyesel. Karena komprominya tuh paling minim dibanding Xperia One rilisan sebelumnya. Cuma kalau lo tidak terikat pada brand Sony atau lo adalah fans Sony yang hanya suka memandang dari kejauhan, flagship ultra asal China, Korea, bahkan sebuah iPhone pun itu lebih menarik sebetulnya. Itu pendapat jujur gue. Setuju atau enggak? Drop komen di bawah. Guys, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa di like, terus share ke temen yang memang lagi nyari smartphone baru atau gadget-gadget terkini. Dan jangan lupa pastinya subscribe. Terus buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa juga nyalain tuh loncengnya, dibikin all. Supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung kena notifnya. Jangan lupa abis kalian like, klik hype up juga biar video kami bisa ditonton orang yang lebih banyak. Itu akan sangat membantu K2G. Thanks guys. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun kami berikutnya.